Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tri Wahyuningsi dengan ekor NIM 090 akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem juga sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurapni dengan NIM 20014140191 dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terbagi atas dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem alami terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Ekosistem ini biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Contohnya seperti hutan hujan tropis, hutan sabana, pegunungan, hingga gurun. Selanjutnya, ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik dan didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Contoh ekosistem air tawar adalah ekosistem danau, kolam, dan sungai. Sementara ekosistem air asin contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Yang kedua, ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Ekosistem ini dibentuk dengan campur tangan manusia. Contohnya kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustiananda dengan NIM 200141407. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekosistem. Yang pertama, adanya interaksi timbal balik atau simbiosis antara segala komponen yang ada di dalamnya, baik itu dengan sesama organisme maupun antara organisme dengan lingkungan fisiknya. Yang kedua yaitu matahari. Matahari adalah sumber dari segala energi yang ada, baik untuk tumbuhan agar berfotosintesis menjadi produsen atau untuk binatang maupun manusia agar mendapatkan vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Berkecualian untuk ekosistem di laut dalam yang minim sumber cahaya matahari dari atas, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lele laut atau ikan laut yang bisa menghasilkan cahaya, juga alga api yang dapat bersinar, serta sejumlah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu agar menjadi produsen di laut dalam itu. Dan yang terakhir, adanya dekomposer atau pengurai, yaitu untuk menguraikan organisme-organisme yang telah mati ke tanah. Anggota dekomposer ini antara lain adalah jamur dan bakteri-bakteri. Seandainya jika tiada jamur dan bakteri, maka seisi bumi ini akan dipenuhi bangkai karena makhluk hidup yang telah mati tak dapat terurai meskipun berada di dalam tanah. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaiti dengan akronim 066. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang mengenai tentang komponen biotik. Jadi, komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik terbagi atas 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen, yang merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh makanan dengan menguraikan organisme yang telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dengan akronim 067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen abiotik dan jenis-jenis abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Adapun jenis-jenis komponen abiotik yaitu ada 4. Yang pertama, suhu. Suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya, mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Yang kedua, air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contohnya, organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Yang ketiga, garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya, pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi. Yang keempat, sinar matahari. Intensitas dan kualitas. Pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Siski Atas NIM 200141494 akan menjelaskan tentang materi mengenal penyebab terjadinya perubahan ekosistem hutan dan sungai. Berikut penyebab terjadinya perubahan ekosistem di hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia yang berperan penting bagi kehidupan. Apabila hutan tidak dilestarikan dengan baik, perubahan ekosistem hutan yang berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem hutan akan terjadi. Berikut beberapa hal perubahan ekosistem di hutan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan akan mengganggu habitat hewan tertentu, apalagi jika penebangan pohon dilakukan secara tidak bijaksana tanpa adanya sistem tebang pilih. Yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi baik akibat musim kemarau yang berkepanjangan maupun ulah manusia merupakan bencana bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang berada di sekitarnya. Kebakaran hutan dapat memusnahkan hewan dan tumbuhan. Hewan akan kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan. Akibatnya mereka akan mencari tempat tinggal baru sebagai tempat tinggal dan mencari makan hingga memasuki kawasan tempat tinggal manusia. Berikutnya yaitu penyebab perubahan ekosistem di sungai. Sungai merupakan habitat bagi ikan dan tumbuhan air. Apabila sungai tercemar, maka ikan dan tumbuhan air di sungai akan mati karena kadar oksigennya kian menipis. Penyebab
kerusakan ekosistem di sungai terdapat dua faktor, yaitu faktor alam dan ulah manusia. Berikut hal-hal yang menyebabkan perubahan ekosistem di sungai, yaitu 1. Banjir bandang. Banjir bandang merupakan curah hujan yang tinggi dan terus-menerus hingga menyebabkan kapasitas air di dalam sungai tidak dapat dibendung, akan mengakibatkan meluapnya air sungai. Meluapnya air sungai akan berdampak terjadinya banjir bandang yang dapat meluluhlantahkan isi sungai yang terdiri dari berbagai macam komunitas seperti ikan dan tanaman sungai. Faktor alam ini tidak dapat dicegah karena kehadirannya tidak dapat diprediksi. Yang kedua yaitu ulah manusia. Ulah manusia yang dapat merusak ekosistem di sungai, yaitu pembuangan sampah, limbah rumah tangga, dan limbah pabrik di dalam sungai. Akibatnya air sungai menjadi kotor dan berkontaminasi oleh zat-zat kimia beracun, berbau tidak sedap, dan menjadi sarang penyakit. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.